Welcome to my YouTube channel. This is my sister. Ya, halo. Dan pagi hari ini, tepat hari ini adalah International Nurse Day, gitu ya. Exactly. Nah, karena International Nurse Day, aku kok belibetan ya. Karena Hari Perawat Internasional, makanya saya ngebet banget untuk datang ke sini wawancara sama kakak sendiri yang kerja di rumah Nepotisme. kerja di rumah sakit Dr. Saleh, dan kita akan tanya-tanya seputar kesehatan sekarang ya, termasuk soal COVID kali ini. Oke, gimana kabarnya? Baik, seperti yang Anda lihat, hari ini sehat, luar biasa hari ini. Kayaknya tambah langsing nih, sukses ya dietnya, turun berapa kilo? Turun 17 kilo. Wow. Iya, turun Ada 17 Pak kilo. Bagus. Ada apa ini? Ini kita wawancara International Nurse Day. Ya, agak banyak gangguan-gangguan ya dari orang-orang ini. Iya. Ngomong-ngomong soal International Nurse Day, memang dulu tujuannya jadi perawat. Cita-citanya dulu jadi perawat emang. Cita-citanya awalnya enggak sih, tapi setelah saya bersekolah, terus saya tahu itu betapa mulianya seorang perawat, jadi keterusan deh. Kalau aku dulu tuh cita-citanya jadi dokter, karena bagi aku ya masa kecil itu dokter tuh kayaknya pintar banget gitu. Makanya sempat ngejar-ngejar ke sana, tapi ya apa dikata ya? Ya Nggak belum kesampaian. rezeki. Jadi saya tuh sebetulnya cita-citanya mau jadi angkatan laut. Tapi karena apa ya, mungkin nggak disetujui untuk ke sana, jadi ya wis lah, sama-sama pakai baju putih, jadi perawat. Nah, dulu kan perawat kesannya pakai baju putih, pakai cap putih. Terus kenapa kok pengen jadi angkatan laut? Karena sosok kakek atau apa? Karena sosok kakek, kayaknya kalau jadi angkatan laut itu berwibawa gitu. Bawa uang, bawa mobil. Berwibawa. Terus kemana-mana dihormati gitu. Jadi kakek kita itu yang dari papa itu seorang TNI AL. Ya. Biasanya yang di kapal selam itu. Gitu. Perwira angkatan laut ya dia. Jadi sudah inilah melalang buana. Lulusan mana dulu? Sekolah perawat di mana? Sekolah perawat, awalnya SPK Celakat Malang. Jadi setara SMA dulu bisa ya jadi perawat setara ya. SMA, jadi setelah lulus SMP ikut tes di SPK Celakat Malang. Selama 3 tahun saya di Malang. Terus balik ke Probolinggo, alhamdulillah dapat ikut tes CPNS ya tahun 2005. Saya jadi CPNS Di sini langsung di rumah sakit, dokter. di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Terus setelah itu saya sekolah di D3 Keperawatan Sutomo di Surabaya. Oke, untuk Untuk ini ya melanjutkan. sertifikasi. Kok sertifikasi benar ya? Bukan, jenjang karir. Jenjang karir ya, keperawatan ya. Terus kemudian habis itu tahun 2011 saya sekolah di S1 keperawatan di Kediri, namanya apa lupa Mas? Surya Mitra Husada. Nama sekolahnya sendiri sampai lupa. Soalnya jarang ke sana karena S1-nya belum diakui sama Pemkot. Oh gitu. Iya. Walah. Jadi saya masih D3. Berarti BKD ini harus segera ya? Atau karena apa akreditasi? Harus ikut uji kuliahnya? kompetensi dulu. Jadi kita ada uji kompetensi, itu pun harus menunggu 3
3C dulu. Jadi setelah kita pangkatnya 3C, baru nanti ikut uji kompetensi untuk ikut perawat ahli. Perawat ahli itu ya ini Berarti sekarang belum 3C? belum. 3 apa ini? 3B. Oh, kurang berapa tahun berarti masa Kurang kerja? 2 tahun lagi. Oh ya sudah, semoga ya cepat. Semangat. Ngomong-ngomong soal perawat, dulu tuh perawat tuh kesannya kayak pembantunya dokter. Ya. Bener gak sih kayak gitu tuh? Benar sekali dulu, tapi dulu setelah Oh beda ya sekarang ya? beda. Makanya kenapa kita itu dikasih pendidikan, dikasih apa ya, kurikulum yang lebih bagus supaya kita bisa setara dengan dokter. Kalau dulu kita di bawah dokter, tapi sekarang kita setara. Jadi ada di apa ya, untuk merawat pasien ya itu kita ada PPA, jadi profesional pemberi asuhan. Itu diantaranya ada dokter sebagai ketua timnya, kemudian ada perawat, ada ahli gizi, ada fisioterapi, ada Oh jadi sekarang tuh kayak satu tubuh gitu ya, sama-sama berguna. Misalnya dokter sebagai kepala, perawat misalkan tangan gitu ya. Kukira kalau misalkan nggak ada bedanya berarti aku berobat ke perawat aja sama dong kayak gitu. Oh ya, enggak. Jadi kita khusus untuk melayani asuhan keperawatan, bukan untuk terapi. Jadi terapi tetap ada dokter. Asuhan keperawatan sama terapi itu bedanya gimana? Beda. Asuhan keperawatan kalau terapi mengarah pada medis, jadi pengobatan, terus untuk pencegahan infeksi, nah gitu-gitu masuk ke medis. Kalau yang pengobatan infeksi, pengobatan infeksi. Kalau yang untuk pencegahan infeksi, terus perawatan pasien sehari-hari, seperti personal hygiene, ya memandikan, caranya dia menyeka, caranya dia keramas, mengganti baju. Nah, itu tugasnya perawat. Jadi ini kayak before and after gitu ya. Dokter tuh yang kalau kamu udah sakit, kamu ke dokter. Tapi sebelum sakit, biar kamu nggak sakit, nih kamu harus mengikuti anjuran-anjuran perawat. Setelah sakit, hidup sehatnya gimana gitu ya. Hidup sehatnya bagaimana? Itu nanti kita bisa. Jadi seorang perawat itu mungkin lebih tepatnya selain perawatan ya kita memberikan ini ya edukasi. Jadi banyak edukasi yang kita berikan di sana supaya gimana caranya Indonesia itu menjadi sehat. Oke, 2020 kan katanya. Tahun ini dong berarti. Iya, Indonesia sehat. Tapi 2020. ternyata tahun ini kan COVID melanda ya kan? Iya, kita mau bilang apa ya, namanya juga pandemi ini seluruh dunia. Jadi yang mengalami bukan Indonesia saja, tapi seluruh dunia mengalami wabah ini ya. Wabah ini kita semua sama-sama berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Kalau Probolinggo kota 9 ya Mas ya? 11 yang terakhir. Oh 11 terakhir. 11. Oke. Oh ya aku ini deh suka sama kejadian kemarin. Tanggapannya gimana? Yang mana nih? Toko dong, KDS, GM, kan sempat viral tuh ya di media sosial ya. Terus mungkin beberapa perawat ada meme-meme yang pakai alat APD kesehatan lengkap gitu. Kami tuh nggak bisa pipis, nggak bisa makan, bahkan nggak bisa bersentuhan sama orang lain. Kalian nih malah sibuk belanja buat Lebaran gitu. Lebaran. Ya, jadi kemarin sempat viral ya di kota Probolinggo. Melihat KDS, lihat ya toko perbelanjaan itulah ya di Dr. Sutomo Street itu begitu ramainya, begitu macet jalannya, nggak bisa kita lalui. Cuman gara-gara orang-orang pingin pergi ke pusat perbelanjaan itu untuk membeli baju, membeli kebutuhan hari raya. Padahal kita yang di rumah sakit ini berjuang melawan COVID.
Gimana caranya kita memutus mata rantaiku? Bukan di rumah sakit aja, di Semua ya. ya semua tenaga kesehatan. Kita menghimbau supaya bagaimana caranya masyarakat Kota Probolinggo ini memutus mata rantai COVID. Mm-mm. Nah, bagaimana kita mau memutus mata rantai COVID kalau yang di Dr. Sutomo berjubel seperti itu, ribuan orang. Berel gitu. Tapi aku nggak setuju kalau misalkan KDS ditutup, aku nggak setuju. Karena misalkan kita butuh apa-apa kan sulit, tapi prosedur mungkin ya. Tidak ditutup, enggak. Saya tidak menyarankan untuk ditutup. Malah saya punya solusi kemarin tuh sempat begini solusinya. Jadi tiap 4 jam ya, per 4 jam sekali diperkenankan 100 orang masuk ke KDS. Nah, iya kayak kita misalkan mau ke Semeru, gitu ada batas orang biar tidak mencemari lingkungan di sana gitu. Jadi ya. 100 orang silakan masuk, silakan berbelanja selama 4 jam. Kemudian nanti mereka keluar 4 jam yang kedua 100 orang lagi Ganti masuk ke sana. orang lagi. Jadi kan gitu. nggak sampai berjubel ribuan orang datang ke sana jadi satu, numpuk jadi satu, akhirnya si COVID ini bisa seenaknya pindah ke satu ke satunya lagi. Tapi itu yakin ya fotonya itu tahun ini? Itu karena aku nggak tahu tuh siapa yang foto. Iya. Ada sempat ini. Karena kan takut tiba-tiba itu foto tahun lalu, beberapa tahun lalu. Iya, jadi ada pegawai, ya salah satu pegawai di pusat perbelanjaan itu foto, men-share, aduh bagaimana kalau kondisinya seperti ini ya, nih, panas juga di KDS, gitu. Nih. Terus kita tidak bisa membendung warga, sebetulnya sih pingin ya dari manajemennya KDS sendiri, pinginnya itu masyarakat itu tertib, jadi mengikuti prosedur-prosedur. Iya, aku kesana itu juga cuci tangan dulu, dites dulu. Ini ke KDS kok ribet ya, pakai masker. Aku sama kesempakan gitu. Tetap mereka selalu maksudnya ikut berpartisipasi, himbauan dari pemerintah kota itu apa, tetap mereka ini tetap dianut. Cuman ya itu bagaimana caranya kita membendung warga seperti itu kita nggak bisa. Jadi memang harus kesadaran dari warga sama sendiri. prosedur juga sih harus ketat, harus lebih ketat lagi. Sempat ada ini juga sih omongan dari salah satu di pusat perbelanjaan itu security di sana. Jadi waktu di screening di termogan ya si bapak ini suhunya tinggi 39. Terus tapi tetap maksa masuk. Gawat tuh. Nah, alasannya rumahku aduh toko gini gini. Ya udah pulang. Kalau jangan pulang gitu. Sampai sama si siapa nih, bapak ngapain jauh-jauh ke sini? Kayak di kotanya aja nggak ada pusat perbelanjaan, padahal kan banyak. Iya. Ya kayak gitu-gitu, seperti gitu-gitu lah. Kita nggak bisa membendung ya, memang harus kesadaran dari masing-masing individu. Benar-benar sama kayak ini deket rumah aku tuh Bundaran Geladak Serang, meskipun Satpol PP ada tuh kalau petugas ada hilang, kalau petugas nggak ada tetap rame gitu. Kan kasihan petugasnya disalahkan terus kan. Ya seperti itulah, makanya ya gimana ya, memang harus kesadaran dari tiap-tiap individu, terus mematuhi aturan pemerintah. Jadi yang pemerintah wajib kita taati aturannya. Oh iya, mungkin banyak ya di antara kita yang tanya, penasaran. Ruang isolasi itu ngapain sih pasien di ruang isolasi? Tidur yang pasti. Enggak, jadi di karena kan ada yang teriak-teriak tuh kemarin. Aku apa dikancingin? Bukan di kota sih. Bukan di sini. Kalau di sini wah enak sekali ruang isolasinya. Tapi jangan masuk ke sini ya. Iya, jangan sampai positif lah, kita waspada. Jadi di ruang isolasi itu kita punya ruang isolasi bertekanan negatif. Ada 9 kamar di sana. Dilengkapi dengan bertekanan negatif tuh maksudnya ada alat khusus. Ada alat khusus, jadi dia menghisap udara dari ruangan itu. Dari ruangan itu dihisap, digantikan dengan udara yang dari luar. Jadi udara dari luar masuk ke ruangan itu. Nah,
kita kan di sana kan ya juga butuh bernafas kan, butuh sirkulasi udara juga. Jadi yang ada di dalam ruangan dia hisap dengan alat itu, kemudian yang udara dari luar masuk lagi, jadi sirkulasinya tetap sirkulasinya jalan, ya. tetap bersih. Nah, Terus? yang keluar itu nanti diolah di dalam alat itu. Ya, Gitu. ya. Jadi dikeluarkan ke udara bebas sudah bersih udaranya. Terus apalagi ngapain si pasien di ruangan itu ngapain? Si pasien ya ini ya mendapatkan pengobatan dan perawatan di sana. Intinya sebenarnya nggak setakut-takut karena memang ke rumah sakit tuh takut. Jangankan COVID ya. Sakit biasa aja ya, panas Iya. takut di sini. Takut kan? Masuk Enggak, di- maksud kita secara individu jarum suntik aja takut kan? Iya betul. Insya Allah nggak takut-takut amat ya di ruang COVID ya. Nah, yang serem memang kalau pakai hazmat itu ya kali ya yang buat serem. Jadi pakai ruangan APD level 3. Kita ngomongnya APD level 3, jadi pakai baju kayak astronot itu namanya hazmat. Iya, yang aku pakai kemarin Oke, gitu. baju level 3, APD level 3, bajunya namanya hazmat. Kemudian kita pakai goggle, kacamata, kemudian masker N95 namanya. Iya, kayak yang dipakai dokter Abrar itu ya. Terus sama dilapisi lagi masker bedah. Oh, dua-dua banyak sekali. Iya. Itu perawat si pasien ngapain? Pokoknya makan, tidur, Iya, hidup sehat gitu lah ya. Dia hidup sehat di sana. Jadi semua gizi kita cukupi, pengobatan diberikan. Kalau bosen ada Netflix nggak? Kita ada fasilitas televisi. Mungkin dari para YouTuber mau menyumbang, mungkin alat-alat olahraga boleh. Oh, bisa ya. Boleh, Alat olahraga silakan. masuk. Jadi untuk pasien-pasien kan tidak hanya pasien sakit aja ya yang dirawat di sana. Yang positif juga ada yang sehat, bisa beraktivitas seperti biasa. OTG ya. OTG. OTG. Sekarang udah gak ada kayaknya OTG ya, cuman 2, jadi probably sama confirm aja. Oke. Karena kita sudah zona merah, Ya, jadi ya. kemungkinan terinfeksi sama yang sudah konfirmasi. Iya, Gitu aja. Seperti Oke, itu. berarti nggak ngeri-ngeri juga ya. Iya. Boleh kalau mau nyumbangkan buku-buku, boleh. Oh iya, buku-buku ya. Soalnya kan biar nggak bosen ya. Ya nggak bosan. Kita ada TV sih sebetulnya di ruangan itu disiapkan. Cuman kan nggak televisi. semua orang suka nonton TV. Nggak semua orang bisa menikmati TV, nggak semua orang. Mungkin disiapkan buku-buku atau Koran, ada yang mau majalah. sumbang apa namanya? Al-Quran. Oh iya. Boleh. Ini kan bulan suci Kita Ramadan. terbuka. Nah, pasien-pasien kan juga butuh untuk beribadah. Iya. Nanti coba saya tanya ke teman-teman aku deh yang Oke. itu Al-Quran. Aku kayaknya pernah lihat teman-teman aku tuh mau sumbang-sumbang Al-Quran. Ya. Iya. Kita bisa. Oke, kita kayaknya kan kenal sudah cukup lama. Kenal. Ini narasi soal Probolinggoan. Kalau kota Probolinggo paling suka tuh tempatnya di mana sih? Masa kecil, jangan yang sekarang. Pasti sekarang orang sebutnya BJBR. Bosen aku sampai. Masa kecil saya suka di stasiun. Kenapa? Karena masa kecil itu ya dulu kan sempat tinggal di Jati ya. Terus di belakang. Kan jauh dari stasiun. Iya, tapi saya masih ingat. Begitu saya turun dari kan dulu terminal bis itu di Jati ya. Ya benar. Dulu yang dibuat bank apa ya sekarang? Bang Penin. Bank Penin itu kan terminal lawas ya, terminal lamanya di sana. Jadi begitu saya turun dari bis, kan kebetulan tinggal di Surabaya nih saya ya. Masa kecilnya Surabaya. Jadi turun dari bis, saya akan melompat ke rel kereta api, terus jalan karena dekat rel lewat kereta kampung-kampung di Jati itu kayaknya Jati Berasan apa ya namanya ya? Mana itu? Iya ya. Aduh aku lupa. Jadi Berasan tuh pas di rel. Oh ya. Pas di rel situ karena ada situ gudang beras kan dulunya. Pokoknya saya tahu
saya tahu lewat kampung-kampung di situ. Kemudian saya melewati beberapa rel, kan ada di situ ya. Kayaknya dulu dipakai lori juga, Iya, benar. dipakai lori juga, kayak di belakangnya. Kita tinggalnya tuh di belakang BPN kalau Iya, di sekarang BPN, di belakangnya Puskesmas Jati. Kalau dulu BPN sama Puskesmas Jati kayaknya masih jadi satu lokasi wilayah ya. gitu ya. Di lokasi jadi dulu masih bisa sempat panggil-panggil itu ada dokter gitu. Jadi saya terkesima di Dulu tuh kalau ke Leces tuh kayaknya deket banget, meski kita tuh juga digendong ya kalau Iya. kecil ya. Tapi kalau sekarang tuh rasanya jauh. karena kita sudah kelebihan berat badan. Iya, tapi ngomong-ngomong tadi tuh ada pengalaman apa? Jalan, melewati rel. Jalan, melewati rel, terus bagi saya tuh rel itu panjang, asik banget, gak ada putus-putusnya. Dan itu yang membuat terkesan. Dia orang terkesan sama rel. Emang kenyataannya seperti itu. Tidur di rel sekalian kayak. Dulu sempat pingin tidur di rel, nggak percaya. Emang saya tuh terkesan banget sama rel itu ya, kayaknya kokoh banget. Terus habis itu apa batu-batu gitu, suka ngelemparin batunya rel yang di pinggir-pinggir itu. Nah terus saya lemparin taruh di tengah. Apa itu? Yang rel ya? Ya karena rel itu kuat, panjang gitu aja. Jadi saya suka kayaknya ya kayak perjalanan hidup gitu deh. Kuat dan panjang gitu. Ya harus ngomong-ngomong soal perjalanan hidup karena ini kan channel aku. Terus dirimu apa yang paling berkesan? Apa itu? Di Tempat. Probolinggo. Sumber hidup lah, makan-makan. Wah dasar, pantes. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau aku apa nih yang paling diingat selain makan-makannya? Kamu nangisan. Oke, nangisan. Iya sih, aku tuh memang kalau kecil tuh rewel banget kalau tidak mendapatkan sesuatu. Sampai sekarang juga rewel. Terus? Lain lagi. Iya, tiga hal yang orang tidak ketahui di luar sana mengenai saya. Nah, jadi Stebi itu rewel. Ini dari ini ya. Kan saya senantiasa menganggap kakak saya ini tuh saya tuh bayang-bayang gitu loh di mana dia ada, terus saya selalu membayang-bayanginya gitu, ngekor aja. Terus iya memang salah satunya itu. Jadi kamu itu tukang mengintili aku. Ya gimana ya, popularitas kan harus didapatkan ya. Terus setelah kamu populer kenapa? baiklah. Ini kita ganti kamera ya karena dari tadi ada gangguan biasa. Oke, 3 hal yang orang di luar sana tidak tahu mengenai saya. Yang pertama rewel. Kedua suka mengintili. Iya. Jadi kemanapun saya pergi pasti ikut. Oke. Ketiga banyak makan. Jadi, ya hidup kan aku tujuannya itu kayak harus merasakan berbagai kuliner yang ada di. Boleh nggak tambah satu? Apa? Nggak pernah mau ngalah. Iya bisa jadi sih, anak raja. Baru mau ngalah. Sampai sekarang pun tak pernah mau ngalah. Iya. Itu sudah. Kardi ya berarti ya. Ya ampun, pada anak itu kan baik sebenarnya. Aku mau. Kalau Kardi itu kan nggak bisa dibilangi. Nah ini bukan, tetap masih bisa dibilangi. Cuman ya gitu. Jadi kalau sudah pendapatnya itu merasa benar. Ya kayak covid ini gitu loh jadi ya. Jadi kekeh. Gue tuh beda gitu. Kekeh mempertahankan pendapat. Aku mau siaran nih sebentar lagi, jadi aku harus pamit dari sini. Oke. Pesan deh di terakhir buat seluruh perawat yang hari ini adalah berulang tahun, berulang tahun. Iya, pesan ya untuk perawat di seluruh dunia, khususnya di Probolinggo. Jadi seluruh dunia khususnya di Probolinggo. Terima kasih banyak karena sudah banyak berjuang di awal tahun ini ya, di awal tahun ini sampai sekarang ini sudah banyak berjuang, sudah banyak berkorban demi raga yang lain katanya. Sudah banyak berkorban demi raga yang lain. Terima kasih banyak, semoga lelah kalian menjadi lilah.
Amin. Terima kasih seluruh Iya. perawat di dunia. Terima kasih. Dan terima untuk kasih perawat. juga mau bergabung, mau saya wawancara. Sama-sama. Terima kasih juga teman-teman. Tetap stay at home biar kami yang kerja, kalian Iya, di rumah kalian aja. Di rumah aja. Bye.